Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Nagelsmann bilang Upamecano tetap di Leipzig, MU harus gigit jari. Pelatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann, menegaskan Dayot Upamecano bertahan bersama Banteng Merah musim ini. Hal itu membuat Manchester United bersiap gigit jari. Meski begitu, pelatih asal Jerman ini menegaskan bahwa Leipzig tak menutup kemungkinan untuk melepasnya di musim mendatang. Upamecano saat ini masih terikat kontrak dengan Leipzig hingga 2023. Peluang MU untuk mendapatkan Upamecano mungkin bakal lebih terbuka lebar di musim depan. Pasalnya, dalam kontraknya, Upamecano memiliki klausul pelepasan senilai 42 juta euro yang bisa diaktifkan pada akhir musim 2020-2021. Agen pastikan Philippe Coutinho bertahan di Camp Nou. Philippe Coutinho dipastikan bertahan di Barcelona untuk musim depan. Hal tersebut diungkapkan oleh agen Coutinho, Kia Horapsian. Sebelumnya, Barcelona dikabarkan bakal menjual pemain internasional Brazil tersebut, namun dengan harga yang tinggi. Horapsian juga menuturkan, Coutinho mempercepat kepulangannya ke Barcelona karena tidak ingin kehilangan momentum dan kebugarannya. Kini Coutinho sudah bersama skuad Barcelona untuk latihan. Apalagi Coutinho bertahan karena Blaugrana sudah berubah secara drastis, khususnya dari cara bagaimana melupakan kegagalan musim lalu dan menatap musim depan. Maaf, Inter Milan dan MU, Kante tak mau pergi. N'Golo Kante santer diincar dua klub besar Inter Milan dan Manchester United berminat meminangnya. Tetapi Kante masih betah di Chelsea. Chelsea kabarnya siap melepas N'Golo Kante dengan harga 60 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah. Harga segitu rasanya sulit ditebus oleh tim-tim saat ini karena krisis keuangan di tengah pandemi corona. Dilansir dari Telefoot, disebutkan Kante menolak dijual oleh Chelsea. Kante masih punya kontrak sampai tahun 2023 mendatang dan menghargainya. Chelsea sendiri pun sebenarnya cuma gertak sambal soal penjualan Kante. Oleh sebab itu dipatok harga yang tinggi tersebut. Rennes dan Chelsea sedang negosiasikan Edouard Mendy. Belanja Chelsea masih akan berlanjut. Kabarnya The Blues sudah memasuki tahap negosiasi dengan Rennes untuk kiper Edouard Mendy. Kiper berusia 28 tahun itu punya harga murah 18 juta pound sterling dan melalui direktur olahraga Peter Cech, Chelsea coba merayu Rennes. Kebetulan Cech adalah mantan pemain klub Prancis dan kabar baiknya Rennes kini sudah memasuki tahap negosiasi dengan Chelsea terkait Mendy. Bayern kembalikan Perisic ke Inter Milan. Tuntas sudah pengabdian Ivan Perisic sebagai pemain pinjaman di Bayern Munich. Perisic resmi dikembalikan ke klub pemiliknya Inter Milan. Negosiasi antara Inter dan Bayern diketahui menemui jalan buntu karena Bayern cuma kuat membayar 12 juta euro. Secara mereka baru saja membeli Leroy Sané dengan harga di atas 50 juta euro. Sementara itu, Inter tetap bersikeras Perisic dihargai 15 juta euro atau sekira 263,4 miliar rupiah karena masih punya kontrak hingga 2022. Karena kompetisi 2020-2021 akan dimulai pertengahan bulan ini, maka Bayern memutuskan mengembalikan Perisic ke Inter. Jersey anyar Parma diklaim kebal terhadap virus. Salah satu peserta Serie A Parma memperkenalkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim 2020-2021. Seragam tersebut didominasi oleh perpaduan warna hitam dan putih. Produsen seragam, Area, mengklaim bahwa seragam ini bebas dari paparan bakteri dan juga virus lengkap dengan materi T-Energy. Selain itu, diklaim juga kalau Parma akan menjadi tim pertama yang menerapkan konsep ini pada jersinya. Harga cocok, Milan akan lepas Paqueta ke Lyon. Sebelumnya sempat ada sinyal bahwa AC Milan tak jadi melepas Lucas Paqueta, sebab ia tampil apik bersama Rossoneri di paruh kedua Serie A musim 2019-2020 lalu. Namun kini Milan berubah pikiran dan siap melepas Paqueta. Rossoneri disebut akan melepas pemain 23 tahun tersebut ke Lyon. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Ada kabar Milan siap melepasnya dengan harga sekitar 22 juta euro atau sekira 384 miliar rupiah. Paqueta dijual agar neraca keuangan Milan tetap seimbang. Selain itu, pemasukan juga diperlukan agar
agar Rossoneri bisa membeli pemain lain untuk memperkuat skuad asuhan Stefano Pioli tersebut. Sandro Tonali resmi ke Milan dapat nomor 8. Sandro Tonali meresmikan kepindahannya ke AC Milan. Kepastian Tonali itu diumumkan Milan lewat situs resminya Kamis 10 September 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tonali dipinjamkan dulu ke Brescia dan Milan harus mengeluarkan biaya 10 juta euro. Setelah itu Milan akan membayar lagi 10 juta euro yang bisa naik menjadi 15 juta euro, tergantung dari penampilan sepanjang musim dan juga mendapat uang muka 10% dari penjualan Tonali ke depannya. Tonali dikontrak hingga 2025 dan akan mengenakan seragam bernomor punggung 8 yang selama ini identik dengan pelatih Napoli Gennaro Gattuso. Dikabarkan telah setuju ke Juventus, Luis Suarez bilang hoax. Luis Suarez buka suara terkait kabar yang menyebut bahwa ia telah mengambil keputusan merapat ke Juventus di bursa transfer ini. Menurut laporan dari Marca, ternyata kabar tersebut tidak benar. Luis Suarez baru saja membagikan foto saat sedang menjalani latihan bersama Barcelona. Dalam foto tersebut, pemain asal Uruguay itu menuliskan tanggapan soal kabar dirinya bakal pindah ke Juventus di bursa transfer ini. Saat berita palsu keluar, saya hanya tersenyum, tulis Suarez di Instagram. Liga Italia 2020-2021 masih izinkan 5 pergantian pemain. Liga Italia 2020-2021 masih akan melanjutkan aturan 5 kali pergantian pemain, sebab aturan itu dirasa tepat untuk kondisi saat ini. Kondisi yang belum menentu saat ini jadi alasan utamanya. Belum lagi musim panas tahun depan bakal banyak kompetisi internasional seperti Piala Eropa 2021, Copa America, dan juga Olimpiade. Lega Serie A sudah mengajukan izin untuk melakukan 5 kali pergantian sepanjang musim 2020-2021. Ujar Presiden FIGC Gabriele Gravina seperti dikutip Football Italia. Liga Italia 2020-2021 akan dimulai 19 September 2020 dan berakhir 23 Mei 2021. Liverpool diyakini akan segera lepas Wijnaldum ke Barcelona. Jorginho Wijnaldum, center disebut bakal meninggalkan Liverpool dan bergabung dengan Barca. Akan tetapi hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh pihak Blaugrana kepada The Reds. Menanggapi situasi ini, mantan penyerang Liverpool, John Aldridge, meyakini bahwa The Reds tak akan berlama-lama dalam menahan Wijnaldum. Menurutnya, jika tawaran dari Barca datang, Liverpool akan segera menerimanya dan membiarkan gelandang berpaspor Belanda itu pergi. Liverpool pasalnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saat ini kontrak Wijnaldum di Liverpool hanya akan berlaku hingga 30 Juni 2021. Dengan kata lain, Liverpool bakal merugi jika tidak melepas pemainnya tersebut di musim panas ini. Griezmann tak akan pergi dari Barcelona. Di musim kompetisi 2019-2020, Griezmann telah tampil sebanyak 48 kali untuk Blaugrana. Namun penyerang berkebangsaan Prancis itu hanya mampu mencatatkan 15 gol dan 4 assist. Maka dari itu muncullah spekulasi bahwa Griezmann akan dilepaskan oleh Barca di bursa transfer musim panas 2020. Kendati demikian, kehadiran Koeman nyatanya mematahkan spekulasi tersebut. Sebab Koeman menginginkan agar Griezmann tetap berada di dalam skuad Blaugrana. Koeman meyakini bahwa Griezmann sebenarnya mampu tampil gemilang di Barca. Maka dari itu, di bawah komandonya, ia berencana untuk menempatkan Griezmann di posisi terbaiknya, yakni sebagai pemain yang berada di belakang striker. Messi sudah latihan bareng rekan setimnya di Barcelona. Setelah beberapa hari menjalani latihan terpisah, La Pulga kini sudah berlatih bersama dengan rekan setimnya. Dalam sesi latihan itu, Messi tak menunjukkan sikap canggung. Ia terlihat tersenyum dan bercengkrama dengan rekan setimnya. Sesi latihan pekan ini merupakan bagian dari persiapan jelang laga uji coba melawan tim Divisi 3 Liga Spanyol, Gimnastik de Tarragona, Sabtu 12 September. Meski begitu, belum diketahui apakah Messi akan diturunkan oleh Ronald Koeman di laga tersebut. Inginkan Memphis Depay, Barcelona harus rogoh kocek 435 miliar rupiah. Barcelona dikabarkan Mundo Deportivo tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan Memphis Depay. Pasalnya Olympique Lyon mematok harga sang pemain di angka 25 juta euro. Memphis Depay merupakan andalan Koeman di timnas Belanda.
Cukup murahnya harga jual Memphis Depay ini bisa dimaklumi karena kontrak sang pemain hanya tersisa 1 musim. Sementara itu, dia ngotot tak mau menaikkan perpanjangan kontrak. Latihan perdana Kai Havertz di Chelsea. Kai Havertz telah menjalani latihan pertamanya bersama Chelsea. Gelandang serang Jerman itu tiba di Cobham, pusat latihan The Blues pada Sabtu 5 September 2020. Sehari sebelumnya, Chelsea menuntaskan transfer Havertz dari Bayer Leverkusen dengan tebusan yang bisa mencapai 71 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dalam latihan perdananya, Havertz melakoni sesi individu. Manajer Chelsea Frank Lampard memperhatikan pergerakan Havertz dengan seksama. Chelsea kemungkinan akan langsung memainkan Kai Havertz di pertandingan pertama Liga saat bertandang ke markas Brighton pada Selasa 15 September 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Allegri nyaris gantikan Conte di Inter Milan. Hubungan Conte dengan manajemen Inter sempat memanas di akhir musim lalu. Hal ini diawali dengan Conte yang merasa tidak dihargai pihak manajemen Inter. Inter saat itu dilaporkan menyiapkan Allegri sebagai pengganti. Allegri bahkan sudah sangat dekat untuk menjadi pelatih La Beniamata. Hal tersebut diungkap oleh mantan pelatih Udinese sekaligus mentor Allegri, Giovanni Galeone. Namun kesepakatan antara Allegri dan Inter kemudian urung terjadi. Ini karena pihak Inter dan Conte memutuskan untuk mengadakan pertemuan demi mencari jalan tengah masalah mereka. Conte kemudian memilih untuk bertahan di Inter dan Allegri pun harus gigit jari. Manchester City incar award dari Lyon. Direktur olahraga Olimpik Lyon, Juninho Pernambucano memberikan pernyataan soal spekulasi masa depan pemain andalan klubnya, yakni Hosem Aouar. Ya, Aouar disebut Juninho tak hanya mendapatkan ketertarikan dari Arsenal, namun juga klub Liga Inggris lainnya yaitu Manchester City. Sebagaimana diketahui, Aouar memang menjadi salah satu komoditi panas di bursa transfer kali ini. Hal tersebut memang tidak begitu mengejutkan, mengingat Aouar tampil begitu mengesankan bersama Lyon dalam 2 musim terakhir. City akan segera mengajukan tawaran pertama untuk Aouar. Lampard diprediksi akan jadi pelatih pertama yang dipecat di musim 2020-2021. Chelsea telah mendatangkan banyak pemain anyar di bursa transfer musim panas 2020. Akan tetapi, menurut mantan striker The Blues, Tony Cascarino, perekrutan tersebut hanya akan membuat pelatih Chelsea Frank Lampard memiliki beban yang lebih besar. Mereka bukanlah jaminan yang membuat Chelsea bakal sukses. Pada akhirnya, Frank Lampard harus bekerja keras untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan Roman Abramovich. Abramovich pasalnya bukanlah sosok yang penyabar. Maka dari itu, Cascarino menilai bahwa Lampard bisa menjadi pelatih pertama yang dipecat di musim kompetisi 2020-2021 jika Chelsea tidak meraih hasil bagus. Apalagi Abramovich sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyokong Lampard. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!